Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du Ali bin Mas'udin anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla khamsan faqila lahu azida fis sholati faqala wa ma dzalika faqalu shallaita khamsan fasajada sajdataini ba'dama sallama rawahul jama'atu. Artosipun Ali bin Mas'udin utawi hadis menika bersumber saking Ibnu Mas'ud anan nabiyya sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampun ngimami salat sapa Nabi khamsan sebanyak 5 rakaat. Fakila mongko den takoni lahu dumateng Kanjeng Nabi, azida ana ta nambahi sapa sira, nambahi fi sholati ing dalem jumlah rakaate salat. Faqala banjur jawab sapa Nabi, wa ma dzalika, apa yang telah terjadi? Faqalu mongkon jawab sapa para sahabat, faqalu mongkon jawab sapa dene kabeh, sholaita sampun salat sapa panjenengan khamsan sebanyak 5 rakaat. Fasajada mongko mimpin sujud sapa Nabi sajdataini 2 kali sujud ba'da masallama setelah salam Nabi. Rawawis ngriwayatna ing hadis sapa al jamaatu imam jamaah dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sebanyak 5 rakaat. Kemudian beliau ditanya, apakah sholatnya ditambah? Nabi menjawab, apa yang telah terjadi? Para sahabat menjawab, engkau telah sholat sebanyak 5 rakaat ya Rasul. Kemudian Nabi sujud 2 kali setelah salam. Hadis riwayat jamaah. Para hadirin jamaah sholat subuh ingkang minulya, hadis ingkang sampun kula waos kala wau kula paringi judul, kula paringi tema inggih menika bab solusi kelebihan jumlah rakaat dalam sholat. Tegese lamun dewek, lamun sampean, lamun panjenengan sedaya menika melakukan sholat inggih menika sholat wajib, tahu-tahu di saat sholat, tahu-tahu di tengah-tengah sholat dumbadak dhewek iku lali, dumbadak dhewek iku ragu-ragu, dumbadak dhewek iku gak jelas oleh pirang rakaat sholat sing wis tak lakoni iku mau, oleh 3 apa oleh 4 apa oleh 5, ragu-ragu utawa lali geblanjur sing mestine salat maghrib iku 3 rakaat banjur geblanjur sak rakaat dadine 4 rakaat jalaran lali. Menawi terjadi hal ingkang kados mekaten kala wau, banjur kados pundi solusine? Niki merupakan materi fikih ingkang enjing menika badhe kula jelasaken dumateng panjenengan sedaya.
Pramila saking menika hadis kala wau badhe kula paringi penjelasan kados mekaten. Mengenai jumlah rakaat dalam sholat wajib, jumlahnya itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya itu sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal melaksanakan, kita tinggal menjalankan, yang mengatur, yang menata, yang memutuskan dan menentukan masalah jumlah rakaat sholat bukan siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat subuh ditentukan 2 rakaat. Sholat zuhur ditentukan 4 rakaat. Sholat asar jumlah rakaatnya ditentukan 4 rakaat. Sholat maghrib ditentukan 3 rakaat. Dan sholat isya jumlah rakaatnya ditentukan 4 rakaat. Sapa sing gawe ketentuan-ketentuan kala wau? Mboten sanes inggih menika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis ditentokno dhewe-dhewe jumlah rakaate, ana sing 2, ana sing 3, ana sing 4. Iki merupakan aturan saka Gusti Allah sing wis patok bangkrong, gak kena ditambahi, ya gak kena dikurangi, kudu pas di dalam kita menjalankan sholat-sholat tersebut. Jadi yang membuat keputusan dalam menentukan jumlah rakaat tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu sholat yang kita lakukan jumlah rakaatnya harus pas sesuai dengan ketentuan Allah. Kita tidak boleh mengurangi, kita juga tidak boleh menambahi. Luweh ya gak oleh, kurang ya gak oleh, kudu pas kaya dene sing dikarepno dening Gusti Allah. Salat subuh itu ketentuannya 2 rakaat, maka harus kita lakukan pas, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Lamun dhewek salat subuh, cah kok mek 2 rakaat, blane kok cek saidike, tak tambahane cah sak rakaat tengkas, cek ganjarane tambah akeh, mergo rakaate ya tambah akeh, mboten saged kados mekaten menika. Malah salah, malah keliru, malah gak tepak, malah mboten sah salate. Soale masalah salat iku wis ditata dening Gusti Allah, menungsane tinggal nglasanakno, mboten asal gawe aturan piyambak. Pramila saking menika nambahi nggih mboten angsal, ngurangi nggih mboten angsal, masalah jumlah rakaat dalam salat kala wau. Salat zuhur, salat asar, salat isya itu ketentuan Allah adalah 4 rakaat. Maka harus kita lakukan yang pas, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, kecuali dalam posisi bepergian, kecuali dalam posisi musafir, kecuali dalam posisi tidak mukim, tidak normal. Maka sholat yang sudah ditentukan 4 rakaat barangkali apabila dijamak, apabila dikosor, apabila diringkas, maka jumlah yang 4 bisa berubah aturan, 4 bisa berubah dikurangi menjadi 2. Ini apabila sedang bepergian. Tapi kalau dalam situasi mukim, dalam situasi normal, aturan tersebut tidak boleh dirubah. 4 ya 4, 3 ya 3, 2 ya 2, tidak boleh dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi. Sholat maghrib itu ketentuannya 3 rakaat, maka harus kita lakukan pas, juga tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana seandainya
kita itu sholat lalu ragu-ragu, atau kita itu lupa dalam jumlah rakaat sholat, mestinya sholat maghrib itu 3 rakaat, tapi lupa menjadi 4 rakaat, ragu-ragu oleh telu apa oleh papat, ragu-ragu lupa dalam sholatnya, sing asale telu lali dadi papat. Njur ngene iki kepiye? Solusinya apabila sudah terjadi pada diri kita, mestinya sholat maghrib itu 3 rakaat, tapi lupa hanya 2 rakaat, atau lupa menjadi 4 rakaat. Jika sampean mengalami hal yang seperti ini, lantas bagaimana cara mengatasinya? Inilah ranah fikih yang telah mengatur atau menjelaskan bab masalah qolowau. Tentu kita harus mengacu kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut di atas, hadis tersebut yang sudah saya baca, itu memberi gambaran kepada kita, memberi wawasan kepada kita, memberi informasi kepada kita, atau memberi petunjuk kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu ternyata juga pernah lupa dalam sholatnya. Loh, sakelasé Nabi wae tau lali di dalam sholat, apalagi kita manusia-manusia biasa juga sangat mungkin kalau kita itu pernah lupa di dalam sholat kita. Lupa apanya? Lupa jumlah rakaatnya. Kadang lebih, kadang kurang. Sholat Isya mestinya jumlah rakaatnya itu kan 4, tapi Nabi lupa menjadi 5 rakaat. Pada waktu Nabi lupa, yaitu lupa tentang jumlah rakaat sewaktu sholat, Nabi sholat tidak sholat sendirian, tetapi beliau sholat berjamaah bersama dengan para sahabat. Maka para sahabat sudah mengerti. Para sahabat yang menjadi makmum sholat pada waktu itu, yang ngerti kalau sholat Nabi itu kelebihan jumlah rakaat. Yang mestinya jumlah rakaatnya sholat Isya itu hanya 4 rakaat, tapi kali ini Nabi menambah 1 rakaat sehingga menjadi 5 rakaat. Pada waktu itu para sahabat tidak ada yang berani menegur Nabi. Pada waktu itu para sahabat tidak ada yang berani mengingatkan Nabi. Mosok cah Nabi kok lupa? Gak mungkin paling-paling memang ada penambahan jumlah rakaat dalam sholat. Begitu dalam pikiran para sahabat. Sehingga Nabi dibiarkan mengalami sholat Isya sebanyak 5 rakaat. Nah, setelah salam, para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, Nabi, apakah memang ada penambahan jumlah rakaat dalam sholat Isya? Sampean tadi itu loh, kok ngimami sholat Isya kok 5 rakaat? Padahal biasanya kan cuma 4 rakaat, tapi kali ini kok 5 rakaat. Lah karene memang ono tambahan rakaat saiki ku. Sing wingi asale 4, saiki ancen ditambah 1 dadi 5. Kados mekaten pitakoni para sahabat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalaran gak kaya biasae. Wong biasae salat Isya iku diimami Nabi mek 4 rakaat, dadak saiki dadi 5 rakaat. Terus gono sing wani ngelingno ing nalikane perjalanan di dalam tengah-tengah salat kala wau. Sebab prasangka nyonoe para sahabat, Nabi gak bakalan lali. Sehingga gak wani ngelingno. Lamun ku kepengin ro penjelasane ya wis engko wae ditakoni kapan wis salam. Kapan semari sholat, tak takonane Nabi. Lakarane iki mergo lali, tak mergo memang ono tambahan sing anyar.
supaya jelas banjur ditakokno. Lalu barang Nabi Muhammad ditakoni ingkang kados mekaten, lalu Nabi menjawab, saya tadi ngimami 4 rakaat, apa 5 rakaat ya? Sahabat menjawab, sampean tadi itu ngimami 5 rakaat Nabi. Lalu Nabi bersabda, oh nek ngono berarti saya tadi lupa. Yang benar itu 4 rakaat, bukan 5 rakaat. Kalau begitu berarti sholat kita tadi kelebihan 1 rakaat. Atas peristiwa ini lalu Nabi langsung memimpin sujud 2 kali yang dilakukan di luar sholat. Dan doa yang dibaca sama persis dengan yang dibaca ketika sujud dalam sholat normal. Ialah subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itulah doa yang dibaca ketika sujud 2 kali di saat terjadi kelebihan jumlah rakaat pada waktu sholat dikarenakan faktor lupa. Jadi jumlah rakaat dalam sholat itu tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih, tapi harus pas jumlahnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang harus ditambah, kalau lebih harus dilakukan sujud sahwi 2 kali setelah salam. Saumpamane salat isya iku 4 rakaat, dadak luwe utawa ketambahan 1 rakaat, maka ini namanya kelebihan rakaat. Maka yang harus dilakukan adalah sujud sahwi. Tetapi apabila kurang, mestinya sholat isya itu 4 rakaat, dadak kurang 1 rakaat, mek 3 rakaat, maka kekurangan itu harus ditambah. Itulah contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perihal kelebihan jumlah rakaat dalam sholat karena faktor lupa. Maka cara memperbaikinya adalah dilakukan dengan cara sujud sahwi 2 kali setelah salam. Saudara-saudara, seperti itu kiranya maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita mengerti untuk dipraktekkan dalam kegiatan ibadah kita sehari-hari. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.